Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Pak Aiman. Iya, selamat malam, Bung Trias dan Pak Dirjen. Saya ke Pak Dirjen dulu, ke Pak Jelani. Pak Jelani, kita melihat bahwa konflik Palestina-Israel yang tiada henti, seolah tiada henti sampai saat ini. Bahkan konflik kali ini, ya, ada pertarungan senjata kali ini antara Hamas dan Israel yang dikatakan lebih parah dari 2017. Apa yang terjadi sesungguhnya? Memang konflik yang terjadi pada hari ini bisa dikatakan yang terburuk. Pertama, yang terjadi selain setelah dipicu oleh penerapan restriction dan kemudian pengusiran di Sheikh Jarrah, Hamas melakukan serangan besar-besaran, dan tidak hanya itu, peristiwa ini juga diiringi dengan terjadinya konflik horizontal di banyak kota antara warga Arab Israel dengan warga Yahudi di wilayah Israel. Dan hal ini terjadi di banyak kota. Ini sebuah fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak pihak berpandangan bahwa apa yang terjadi hari ini terburuk dalam 25 tahun terakhir. Dan saya baru mendapat berita juga bahwa hari ini akan dilakukan mogok massal besar-besaran oleh warga Palestina di jalur Gaza, di West Bank, dan di semua kota-kota Israel di mana banyak konsentrasi warga Arab di wilayah itu. Mogok apa dan tujuannya apa? Mogok massal, general strike, sehingga semua public services akan terhenti. Dan tujuannya hanya satu, akan memberikan tekanan kepada pemerintah Israel. Oke, yang juga bersama-sama berada di satu wilayah yang sama, betul ya, Pak Jelani? Ya. Perlu diketahui bahwa jumlah warga Arab Israel yang tinggal di wilayah Israel itu cukup banyak di berbagai kota. Dan ini yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu, terjadi kerusuhan, konflik horizontal, di mana banyak penganiayaan yang dilakukan oleh warga Yahudi terhadap warga Arab Israel di wilayah-wilayah tersebut atau di kota-kota tersebut, khususnya di kota Lod, Haifa, dan lain-lainnya. Kalau dikatakan ini adalah konflik yang terparah sejak 25 tahun terakhir, apa yang membedakan konflik hari ini dengan konflik-konflik Palestina-Israel sebelumnya? Seperti saya katakan tadi itu, Pak Aiman, satu, serbuan dan serangan dari Palestina, dari Gaza, jumlahnya cukup signifikan berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian kedua, konflik horizontalnya, dukungan di masyarakat di lapisan bawah cukup kuat sekali, terutama di kalangan Arab Israel. Saya ke Bung Trias. Bung Trias, saya harus mengatakan bahwa ketika kemudian kita sekarang media terbuka, media sosial terbuka, kita bisa melihat dari kedua sisi, baik dari sisi Israel maupun juga dari sisi Palestina, bahkan dari Hamas sekalipun. Semuanya kemudian membela diri, termasuk juga Israel yang kemudian dikatakan sebagai upaya pembelaan diri. Saya ingin mendengar dari pengamat independen, ya, Bung Trias Kuncahyono, yang puluhan tahun menjadi wartawan. Apa analisis Anda soal ini? Ya, Bung Iwan, memang kemajuan teknologi komunikasi membuat semua orang dengan mudah mengikuti apa yang terjadi di wilayah yang jauh, termasuk di Timur Tengah sana. Jadi sejauh yang kita tahu misalnya, itu kan seperti tadi Pak Jaren sampaikan, konflik kan bermula dari penutupan gerbang Damaskus untuk masuk ke kompleks Al-Aqsa, kemudian juga pengusiran jumlah keluarga dari Sheikh Jarrah. Tapi kemudian menurut saya ya, itu adalah pemicu saja dari sekian lama persoalan yang ada di sana. Ya. Pengusiran di Sheikh Jarrah itu kan juga perluasan dari permukiman, sebenarnya perluasan dari permukiman, sehingga itu saya dikatakan adalah pemicu. Dan semua orang bisa mengetahui. Setelah terjadi itu, misalnya pemblokiran masuk ke kompleks Al-Aqsa, ditutupnya Damascus Gate, kemudian kan ada reaksi dari masyarakat. Reaksi dijawab oleh reaksi juga, semua orang tahu juga dengan kekerasan oleh pihak Israel, dan ada yang terluka dan sebagainya. Itu yang terjadi di Yerusalem. Jadi yang pertama kita lihat Yerusalem menjadi titik starting point, ya, itu terjadinya apa yang jadi sekarang ini. Ya, Yerusalem.
Yerusalem selalu dikatakan sebagai pemicu, itu daerah yang panas itu ya, daerah panas. Dari sana yang tadi disampaikan Pak Jalani juga, itu kan kelompok Hamas yang ada di Gaza sana kan mengklaim sebagai pelindung, punya hak juga terhadap Yerusalem. Nah itu yang kemudian karena sejumlah orang Palestina diperlakukan secara kekerasan oleh Israel, aparat Israel, ya dijawablah dengan tembakan roket itu, rudal itu. Ya, dan itulah berkembang sampai sekarang ini. Dan kalau kita lihat reaksi demikian cepat, ya, demikian cepat di seluruh dunia. Karena apa tadi Bung Aiman sudah katakan, ya karena media sosial yang sangat mudah untuk menyebarluaskan. Sehingga bisa terpotong-potong, bisa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak perlu diketahui secara persis sesungguhnya apa yang terjadi, sehingga tidak sekedar misalnya demo dan kemudian sebagainya karena pengetahuan sepotong-sepotong itu. Nah ini yang sangat berbahaya menurut saya. Jadi, termasuk misalnya dari pihak Israel sendiri karena mengecarkan informasi atau propaganda yang kemudian disampaikan olehnya lewat Israel Defense Force yang kemudian ada media sosial, termasuk juga Hamas, termasuk juga pihak Palestina misalnya. Memang terjadi semacam perang narasi. Ini perang narasi. Ini sangat penting untuk zaman sekarang ini. Ya, seperti kita ingat ketika Arab Spring itu kan bermula dari media sosial juga, meluasnya kemana-mana. Jadi perang narasi ini akan menjadi narasi yang sangat, siapa yang akan menangkan perang narasi ini? Misalnya, ya, semua orang mengatakan bahwa perang ini bisa merusak proses perdamaian yang sebetulnya sudah satu dekade ini katakanlah agak tersendat-sendat, saking merusak perdamaian. Sehingga perang narasi dengan kekerasan ini seakan-akan membenarkan bahwa tindakan kekerasan adalah jalan untuk mencapai penyelesaian. Itu yang bisa terjadi seperti itu. Karena yang terjadi perang narasi, siapa yang memenangkan? Selama ini misalnya, otoritas Palestina itu kan lebih cenderung untuk negosiasi, perundingan, di meja perundingan. Dan bertahun-tahun nggak pernah katakanlah lamban sekali kemajuannya. Ya, banyak sekali pengajuannya. Tapi dengan adanya perang seperti ini, tadi saya sampaikan, dan diketahui oleh masyarakat banyak, seakan-akan memberikan kesan bahwa jalan satu-satunya penyelesaian ya dengan peperangan. Nanti bisa disimpulkan seperti itu, bahwa jalan damai itu sulit diwujudkan. Ya. Memang sebuah pemicu bahwa ada penertiban yang dikatakan oleh Israel atau penyerangan yang kemudian dikatakan oleh pihak Palestina di Masjid Al-Aqsa pada saat bulan puasa misalnya, itu kemudian menjadi pemicu yang sesungguhnya baranya masih panas, baranya masih menyala sejak lama. Bahkan media arus utama pun, saya sebutkan misalnya CNN dan Al Jazeera, ini dua media besar yang kemudian berseberangan dalam memberitakan soal konflik Palestina-Israel ini. Saya ingin mengetahui nanti lebih dalam selepas jeda, benarkah bahwa semua ini bermula dari penggusuran rumah 4 keluarga di Sheikh Jarrah di Palestina, jalur Gaza, yang kemudian memunculkan apa yang kita lihat hari ini. Apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana pula Indonesia ikut dalam menghentikan dua konflik Palestina dan Israel ini. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.